Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih bicara soal polusi dan juga kebijakan WFH yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi saya udah ngobrol sama Pak Trubus, saya mau cari masyarakat lain lagi yang kira-kira punya respon tertentu nggak atau tersendiri nggak soal itu. Nah, nungguin bentar. Pagi Mbak. Pagi, dengan Mbak siapa? Dina. Mbak Dina, mohon maaf diganggu waktu olahraganya sebentar. Siap. Siap. Mbak Dina, mengikuti perkembangan pemberitaan soal polusi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya nggak? Ya. Ya, boleh soal respon polisi dulu gimana? Menurut saya nggak ngaruh ya. Kalau misalkan ada, ini hubungannya dengan WFH kan? Ya, WFH gitu. Menurut saya nggak ngaruh ya, karena apa? Semenjak ada WFH kayak gitu, saya lihat di kendaraan kan tetap, ini kan polusi udara ya. Ya. Tapi yang terjadi adalah kendaraan tetap macet. Saya 2 hari muter dari mulai Rasuna, Epiwalk sampai ke Sisingamangaraja aja juga tetap macet banget. Oh, oke. Nggak ada ngaruhnya kalau misalkan 50%. Harusnya yang ngaruh itu mobilnya, bukan orangnya. Oke, mobilnya bukan orangnya, gimana tuh? Ya gini, kita kan sudah ada aturan ganjil genap Ya. So oke. Tapi kan di sisi lain masih banyak tuh orang-orang yang tetap pakai kendaraan pribadi tuh. Kayaknya dibatasin deh, mungkin per kakak berapa mobil atau apa gitu. Kayaknya yang penuh kan mobilnya ya, bukan orangnya ya. Orangnya rata-rata nggak ini kok, nggak apa namanya ya. Tetap aja gitu. Satu mobil satu orang lah ya begitu. Jadi Iya. sama aja gitu ya. Aturan mungkin ya, bos ngambil anak buahnya berapa gitu diangkut ya. Itu simpelnya kita ya. Iya, kayak mau kondangan nanti. Gitu ya. Oke, jadi menurut Mbak Dina adalah yang diatur soal kendaraannya justru bukan orangnya. Ya. Ada mungkin yang terbayang nggak di kepalanya Mbak Dina kalau kendaraan yang diatur harusnya digimanain ya gitu. Kan sekarang Jakarta itu udah keren loh, MRT ada, LRT ada, busway ada, itu masih kosong loh. Kenapa nggak dimaksimalkan di situ gitu kendaraan umum? Coba lihat deh. Kalau kita lihat di luar negeri kan ini penuh, sekarang ini masih kosong loh. Nah, keretanya baru datang saat itu. Nggak, menurut saya maksimalin di kendaraan umum aja. Jakarta udah keren banget kok. Jauh loh dari daerah-daerah yang seperti Surabaya yang kota besar aja belum punya MRT, LRT, transportasi umumnya masih minus, jauh. Kayaknya ya transportasi umum. Kayak saya nih jalan ya. Iya. Kayak gitu ya pagi-pagi ya. Lebih Corporate ya? banget ya. Enak ya. Anak kekinian banget berarti ya. Oke, thank you Mbak Dina ya waktunya ya. Oke, Mbak Dina tadi berarti salah satu masyarakat yang sangat concern soal transportasi umum gitu ya. Sekali lagi Mbak Dina terima kasih sangat beraktivitas, salam sehat selalu. Kita ngobrol lagi ya sama Pak Trubus. Pak Trubus, kalau misalnya tadi dari masyarakat mungkin Mbak Dina tadi menyebutkan salah satunya adalah soal transportasi umum. Boleh geser sedikit Pak? Transportasi umum. Gimana ya ada insentif masyarakat naik transportasi umum? Satu, menguntungkan masyarakat. Kedua, juga membuat pemerintah terbangun semangatnya lebih besar lagi untuk membangun transportasi umum. Iya, menurut saya ini pemerintah bisa melakukan insentif dengan memberikan diskon pada tiket itu. Kalau enggak digratiskan saja, karena ini dalam posisi anggap aja di posisi extraordinary. Ya. Nah, begitu. Jadi cara berpikirnya adalah karena ini situasi force majeure, extraordinary, jadi harus ada kebijakan sifatnya khusus, sehingga itu diberikan gratis saja semua masyarakat, tapi masyarakatnya diminta dengan sangat gitu ya, dan ada sedikit memaksa gitu, kebijakan dipaksa agar naik transportasi umum, jangan boleh bermobilitas tapi gunakanlah transportasi umum. Nah, tapi itu gratis, jadi masyarakat bersemangat, pemerintah pun juga ada pemikiran bahwa penanganan polusi itu berjalan, kan gitu. Oke. Tapi kan lagi-lagi masalahnya kalau kita bicara soal transportasi umum, oke kita dipaksa begitu ya pakai transportasi umum. Tapi kan untuk akses tidak semua masuk ke beberapa wilayah gitu loh, Pak. Ada beberapa pemikiran ya kalau misalnya saya harus ke stasiun kereta dulu, akan membuat waktu tempuh saya jauh lebih lama lagi ke kantor atau beraktivitas. Nah, itu kan ada fenomena-fenomena juga Pak yang seperti itu. Jangan mengatasinya gimana Pak? Iya, kalau yang sifatnya agak jauh misalnya, makanya itu harus berkolaborasi dengan wilayah penyangga, kepala daerah penyangga itu diajak bicara yang baik bagaimana, kan gitu, artinya diajak musyawarah mufakat kira-kira gitu. Nah, bagi mereka yang tinggalnya jauh mungkin disediakanlah kendaraan untuk sampai ke tempat
yang dituju itu, tapi kendaraan listrik tadi. Semacam jadi shuttle gitu ya Pak ya? Semacam shuttle, jadi ditempatkan di komplek-komplek dekat ini yang semudah orang untuk terjangkau gitu. Oke. Jadi jangan semuanya menggunakan, pokoknya intinya jangan menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi, itu aja intinya. Karena Oke. itu yang menjadi sumber masalah kalau memang moda transportasi dianggap sebagai salah satu sumber masalah. Oke, itu kalau moda transportasi dianggap sebagai salah satu sumber masalah. Tapi kan ada beberapa juga pernyataan menyebutkan bahwa sebenarnya tidak hanya pada aspek tunggal transportasi, ada pembangkit-pembangkit di wilayah DKI Jakarta dan lain sebagainya. Itu yang juga berkontribusi terhadap kondisi langit Jakarta. Nah, itu kan artinya kebijakannya harus ditarik ke pusat, Pak. Ya, nah Gimana itu, itulah. Pak? Ya menurut saya inilah kemudian ketika kebijakan itu hanya parsial Jakarta saja, itu sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mengapa? Karena persoalan polusi itu ada yang sumbernya dari pembangkit listrik PLTU yang berbasis batu bara. Sementara itu bukan kewenangan Jakarta, kewenangannya ada di wilayah penyangga. Karena itulah kemudian pemerintah pusat mengambil alih. Mereka harus dilakukan pengendalian lah paling tidak. Nanti ada dengan KLH kan punya ukuran-ukuran tuh, punya semacam ya parameter-parameter lah kemudian agar pengendaliannya itu bisa bagus gitu loh. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, memang pemerintah pusat nggak bisa pemerintah daerah jalan sendirian. Nanti kita itu kadang berpikir terlalu parsial, karena itulah menurut saya gubernur itu mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dilakukan pertemuan dengan kepala-kepala daerah itu untuk mengatasi termasuk sampah. Sampah Jakarta ini kan semua sumbernya dialihkan ke Bantar Gebang. Lah bagaimana kemudian di Bantar Gebang itu situasi panas, ya mudah sekali terbakar kan gitu. Lah ini kan menyebabkan asap kan gitu lah. Inilah menurut saya perlu juga dilakukan pengendalian, sementara kita ITF Sunter aja belum berjalan optimal kan gitu. Jadi gimana ini caranya supaya didiskusikan dimusyawarahkan, tetapi itulah yang dalam kebijakan publik namanya kolaboratif sinergitas. Soal kolaboratif sinergitas itu kan mungkin pada ranah pembuat kebijakan gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan kebijakan yang tadi Pak Trubus sampaikan, it takes time ya Pak ya, pastikan tidak mungkin besok ketika diberlakukan kemudian akan langsung dilaksanakan. Saya mau melihat dari kacamata masyarakat saja Pak itu. Ketika masyarakat merasa kualitas udaranya jelek, sudah ada beberapa orang yang sakit, saya harus ngapain gitu? Saya harus bilang apa sama pemerintah gitu Pak? Ya inilah pemerintah harus membuka semacam aduan-aduan. Kalau di Jakarta sebenarnya sudah ada JAKI Mas untuk pengajuan kan gitu. Jadi mengadukan, nah disitulah kemudian pemerintah dalam hal ini mengambil langkah cepat merespon semua pujian itu. Misalnya kalau mereka sakit, mereka yang karena flu, karena pengaruh dengan polusi ini kan dampaknya sebenarnya mengerikan. Karena kalau makanya dikatakan banyak masyarakat mengatakan loh tidak efektif kok, hanya ASN yang di WWA-kan gitu kan, yang kerja dari rumah. Karena apa? Karena yang menderita itu ya semua masyarakat, saya, semua masyarakat, semua yang di sini kena ini. Nah, sebenarnya intinya kan perlindungan public health kepada seluruhnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ketika nanti masyarakat ini ada keluhan, ada semacam terdampak lah dari kebijakan itu. Nah, pemerintah juga membuat kompensasi bansos juga, dikasih bansos mereka itu gitu loh. Jadi sehingga mereka itu merasa nyaman, terlindungi. Kan semua penyakit itu kan sumbernya dari pikiran kan. Kalau pikirannya nggak tenang ya mereka nggak nyaman, dia pikir harus cari nafkah. Ya udah, jadi pemerintah itu melalui bansos itu kan kita sudah punya DTKS, data kesehatan sosial, pemerintah daerah tinggal menggerakkan. Karena itu untuk DKI Jakarta tinggal berkoordinasi dengan wilayah penyangga, kita negara tetangga itu diajak ngomong lah. Kemudian disitulah kasih bansos mereka. Jadi masyarakat itu senang kalau udah kamu di rumah tapi dikasih bansos. Saya kira nggak mobilitas pun sarana itu mobilitas yang kedua boleh bermobilitas, tapi saudara gunakan kendaraan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Trubus atas waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Pak Trubus juga bisa menjadi bahan pijakan bagi siapapun pemangku kebijakan untuk melakukan perbaikan tentunya dalam hal ini untuk perlindungan masyarakat yang setiap hari ini beraktivitas dengan ancaman kondisi polusi udara yang mengkhawatirkan. Itu saja dari saya kembalikan langsung ke Rivi dan juga Ratih di studio. Silakan. Baik, terima kasih Bayu Andrianto yang sudah berbagi informasi. Penting nih ya, kita apresiasi WFH yang dilakukan oleh ASN, tapi juga diperhatikan bagaimana pekerja informal, kemudian juga para pedagang, kemudian juga perusahaan swasta, anak-anak. Jadi benar harus
kebijakannya bersinergi dengan kebijakan-kebijakan lainnya ya, Vi ya. Jadi mungkin kita lihatlah apakah memang ada evaluasi profesinya kah atau orangnya kah? Nah, gitu lah ibaratnya ya. Ya. Oke, kita berlanjut Rati untuk menuju ke dialog utama. Tapi sebelum itu kita nanti akan hadirkan juga ya Kabar-kabar. informasi-informasi kabar-kabar politik untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami.